Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Sri Yuliani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha. Nah, teman-teman, badan usaha itu adalah kesatuan hukum, teknis, ekonomis. Nah, untuk bertujuan mencari laba ataupun keuntungan. Nah, badan usaha tersebut terbagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama berdasarkan modalnya, yang kedua berdasarkan bidangnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan badan hukumnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama mengenai berdasarkan modalnya. Nah, badan usaha berdasarkan modalnya terbagi menjadi 3. Yang pertama BUMN, yang kedua adalah BUMS, yang ketiga adalah BUMC. Nah, BUMN itu adalah badan usaha milik negara, yakni modalnya tersebut memang pure dari negara tersebut. Nah, contohnya itu adalah PLN, perusahaan listrik negara. Nah, selanjutnya itu adalah BUMS. BUMS itu adalah badan usaha milik swasta. Nah, modalnya tersebut bersumber dari swasta atau pribadi atau kelompok pribadi. Nah, contohnya itu adalah PT, terus CV, firma. Nah, kemudian ada badan usaha milik campuran, yaitu BUMC. Nah, BUMC ini sumbernya itu dicampur dari pemerintah atau dari negara dan juga dari pihak pribadi. Nah, contohnya itu adalah PT Telkom Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada badan usaha berdasarkan bidangnya. Nah, badan usaha berdasarkan bidangnya ini yang pertama perusahaan jasa, yakni contohnya seperti notaris, bank, dan juga travel. Nah, selanjutnya ada perusahaan dagang, contohnya supermarket, hypermart. Selanjutnya yang ketiga perusahaan manufaktur, contohnya pabrik tahu dan tempe. Nah, kemudian yang keempat perusahaan ekstraktif, contohnya perusahaan tambang batubara. Nah, yang terakhir adalah perusahaan agraris, contohnya kehutanan, perikanan, perkebunan, dan juga pertanian. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai badan usaha berdasarkan modalnya dan juga badan usaha berdasarkan bidangnya. Nah, ini yang terakhir kita akan membahas badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Nah, yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Nah, badan usaha ini didirikan dan dikelola dan juga ditanggungjawabkan hanya satu orang saja, yakni pemiliknya, dan juga biasanya perusahaan ini gampang dibubarkan dan juga gampang untuk didirikan. Nah, yang kedua adalah firma. Nah, firma ini adalah perserikatan atau persekutuan antara 2 orang atau lebih dalam menjalankan usaha. Nah, berarti tanggung jawabnya dan resikonya juga ditanggung secara bersama-sama. Nah, yang ketiga ini adalah CV atau persekutuan komanditer, yakni perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan juga di dalam CV tersebut terdapat 2 macam anggota. Yang pertama anggota aktif, yakni anggota yang mengelola secara keseluruhan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah anggota pasif, yakni yang anggotanya hanya menyetorkan modalnya saja. Nah, yang keempat adalah perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Nah, PT ini adalah perserikatan pengusaha swasta menjadi satu. Nah, dan juga biasanya memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk membeli saham di PT. Nah, kemudian yang kelima yayasan. Nah, yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pada pasal 1 menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaannya yang dipisahkan, diperuntukkan untuk mencapai tujuan dalam bidang tertentu, yakni bidang sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Nah, selanjutnya yang keenam adalah koperasi. Nah, koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.